Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya, dahsyat dan ajaib. Kita percaya bagi hari ini kita tetap sehat semuanya, tetap di dalam perlindungan Tuhan semuanya. Jangan lupa tetap 3M ya saudara, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kepentingan kita bersama juga saudara. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini saudara. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami Bapa. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang setia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus God. Terima kasih Tuhan.
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas segala kebaikanmu? Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh sangat baik ya Tuhan, kasih setiamu lebih dari apapun. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur ya Allah, ya syukur Allah, ya syukur ya Allah, ya Allah, ya syukur.
Iri lama karawala na yasi kiri lama karawala lama na yasi kiri lama. Iri lala wala na yasi kiri lama na yasi. Ira lala wala na yasi. Ira lala wala na yasi. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Engkau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengangkat segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, karena kami berharga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menjadikan kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang tak terbatas, cinta yang tak terbatas, hanya kami dapat dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah seumur hidup kami, seluruh hidup kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya undang semua saudara, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Dia tetap baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, saudara. Amen. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Untukmu, untukku, dan untuk kita semua, saudara. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kebaikan Tuhan, kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau menetapkan, Engkau merancangkan yang terbaik, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan pengertian kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati setiap kami. Firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Engkau yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sangat menyesal bahwa kita pagi hari ini harus beribadah melalui online. Karena kita melihat keadaan situasi yang masih belum memungkinkan untuk beribadah. Apapun caranya, yang paling penting firman Tuhan boleh sampai kepada kita semua. Amin saudara. Oke. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saudara, kita sudah lama tidak pernah mendengar tentang kembali kepada kasih mula-mula. Topik seperti ini memang sudah lama ya saudara, tetapi firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan saya berdoa supaya sepanjang tahun 2021 ini kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita dipulihkan di dalam kasih kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, bahwa seringkali dikhotbahkan ya di tempat ini bahwa manusia akhir zaman itu kasihnya akan menjadi dingin. Saya sudah nggak tahu berapa kali menyampaikan firman Tuhan tentang ini, saudara. Bahkan saya dulu pernah dapat pernyataan bahwa manusia akhir zaman itu akan, kalau kita tidak berlari di dalam roh saudara, maka manusia rohani kita akan menjadi dingin. Jadi kita nggak punya kasih lagi. Jadi kita mau nggak mau kita harus berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan kekuatan roh lain yang berusaha membuat kita kasihnya menjadi dingin. Jadi pagi hari ini saudara, kita mau supaya kita dipulihkan kasih mula-mulanya. Nanti kita akan belajar ya, kenapa kita perlu dipulihkan ya. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin saudara. Jadi ini memang sudah ketentuannya, sudah Alkitab sudah mencatat bahwa kita yang hidup di ujung akhir zaman ini, kita akan mengalami yang namanya fase kasih menjadi dingin.
Hari-hari ini banyak orang yang hatinya menjadi keras seperti batu. Mereka tidak bisa diubahkan lagi. Dan mereka menjadi dingin, saudara, menjadi sinis. Mereka melihat orang lain di dalam kesusahan, mereka sama sekali tidak tersentuh hatinya. Mereka melihat orang lain mendapatkan kecelakaan, mereka sama sekali tidak tersentuh, bahkan itu menjadi bahan tertawaan. Jadi orang yang dalam kecelakaan pun malah di-syuting, saudara. Sengaja di-shoot. Oh, ini proses bunuh dirinya seperti ini, proses kecelakaannya seperti ini. Saya kaget, saudara. Hari-hari ini saya sering mendapatkan proses orang-orang mendapatkan kecelakaan, dimakan buaya, bagaimana prosesnya. Saya ngeri sekali, saudara. Kalau saya dapat video seperti ini langsung saya nggak mau lihat, karena itu akan mengotori hati nurani kita, saudara. Membuat kita akhirnya menjadi tega sekali. Saya nggak mau seperti ini, saudara. Dan Tuhan mau minta kita kembali kepada kasih mula-mula, kasih yang murni, saudara. Dan jangan biarkan kasih Allah itu stop mengalir di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, sekalipun kita cakap ngomong bahasa cinta, saudara, kita cakap ngomong I love you kepada sahabat-sahabat kita, kita memberikan emo yang memeluk mereka, love, kata-kata love. Tetapi kalau hati kita nggak punya cinta, punya kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang, cuman suaranya kok yang besar, saudara, tetapi dalamnya kosong. Juga disebutkan sebagai canang yang gemerincing, cuman suaranya kok ngeberincing, saudara, tetapi nggak ada isinya, saudara. Ngomong tok tapi nggak ada jebusannya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, ya, saudara, untuk kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita melihat Alkitab kita ada di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya akan membacanya. Saudara, kita kalau yang bawa Alkitab, yang kalau tidak mungkin Alkitab, saudara bisa melihat, ya, saudara. Kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Dari apa yang sudah kita baca di jemaat Efesus, saudara, di dalam ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, jemaat yang di Efesus itu termasuk jemaat yang kelihatannya dari keluarnya itu wah, saudara. Mereka adalah jemaat yang tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mereka itu bersusah payah, mereka itu banyak aktivitas, saudara, dan mereka tidak sabar terhadap
orang jahat dan tidak turun di dalam kejahatan mereka. Mereka juga membongkar segala pekerjaan rasul pendusta atau rasul palsu. Mereka juga sabar dan menderita karena nama Tuhan. Jadi kalau dilihat sepintas saudara, mereka terlihat seperti jemaat yang sempurna karena mereka membela pekerjaan Tuhan. Mereka membongkar segala pekerjaan yang si jahat. Mereka membongkar pekerjaan yang palsu, rasul palsu, dan mereka bertekun dalam pelayanan saudara. Tetapi segala pekerjaan pelayanan yang sudah disebut itu tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan kasih. Jadi bunyinya, gongnya itu berkumandang, canangnya itu bergerincing, tetapi kalau tidak disertai dengan kasih saudara, maka semua itu sia-sia saudara. Jadi pada pagi hari ini kita mau minta kembali kasih itu saudara dalam kehidupan kita. Kita mau minta supaya Allah memulihkan kasih mula-mula dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam mengapa kasih mula-mula itu begitu penting saudara. Canang yang bergemerincing itu, canang itu alat musik saudara. Jadi gong dan canang itu semua alat musik yang heboh saudara. Kelihatannya seperti sangat megah saudara, tetapi kalau tidak disertai dengan kasih, maka semua itu zero, tidak ada artinya. Tuhan mau kita melakukan segala pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yaitu kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jemaat yang di Efesus yang sudah melakukan pekerjaan yang heboh seperti itu saudara, tetapi dicela oleh Tuhan. Apa yang menjadi teguran Tuhan di dalam ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi Allah menegur jemaat yang seperti ini karena mereka melakukan segala sesuatu itu tidak dengan kasih. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mungkin pada waktu awal-awal mereka melayani Tuhan karena mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka rajin datang ke gereja, rajin membaca firman, rajin bersaksi karena mereka sungguh ingin supaya banyak orang dimenangkan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita butuh yang namanya kasih, yang dimana asalnya adalah dari Allah. Karena tanpa kasih Allah kita tidak mampu sebenarnya saudara untuk mengasihi orang lain. Kita tidak mampu untuk mengasihi Allah kalau kita tidak membuka hati supaya kasih Allah itu mengalir. Jadi sekali lagi saudara, bagaimana supaya kasih Allah itu bisa mengalir dari hati kita? Yaitu kita harus buka hati kita agar kita menerima kasih Allah, sehingga kasih itu bisa mengalir dan kita bisa kembalikan kasih Allah itu. Kemudian ayat yang kelima, sebab itu ingatlah. Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, dari apa yang sudah kita baca saudara, bagaimana kuncinya supaya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula? Yang poin yang pertama itu semua ada di dalam ayat 5 saudara ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kita harus sadar saudara, sadar
sudah melenceng dari firman Tuhan. Kita sudah melenceng. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu tanpa kasih, itu berarti kita udah melenceng, saudara. Yang paling sulit ya adalah agar kita membuat orang sadar. Jadi poin yang pertama yaitu sadar akan kesalahan. Sekali lagi saudara, kalau kita mau kembali pada kasih mula-mula, nomor satu kita harus sadar akan kesalahan. Saudara, saya punya ilustrasi saudara, orang yang pertobatan saudara. Jadi orang yang mau menuju, orang manusia hidup itu berjalan terus saudara. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia akan menjadi sadar. Dan ketika dia sadar, maka dia akan tahu bahwa dia ternyata sudah melenceng. Jadi tanpa pertemuan dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi sadar. Jadi sekarang kuncinya bagaimana supaya bisa membuat orang lain itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, jadi harus supaya kita bisa sadar saudara, kan harus ada yang ingatkan kita. Kalau orang yang berdosa, kalau nggak ada yang menyadarkan mereka, maka mereka akan menuju ke jurang. Dan kalau kita yang sudah terima Tuhan Yesus dan kita supaya kita bisa sadar akan kesalahan, bagaimana caranya saudara? Kita harus sering-sering mendengar firman Tuhan secara kontinu, bukan seminggu 3 kali atau sebulan 5 kali, tetapi harus setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mau atau nggak mau kita harus paksakan diri kita untuk membaca firman atau merenungkan firman atau mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah satu-satunya yang bisa menyadarkan kita akan kesalahan kita. Karena patron kita adalah firman Tuhan. Patron kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bertemu dengan firman yaitu Yesus Kristus, maka kita tidak akan sadar akan kesalahan kita. Jadi saudara, saya saudara juga seringkali kirim-kirim kesaksian-kesaksian kepada teman-teman. Mungkin kalau kita kirim firman Tuhan langsung itu membuat mereka syak saudara. Jadi orang-orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan atau yang setengah-setengah yang jarang ke gereja, kalau kita langsung kirimin ayat-ayat, mungkin terlalu bagi mereka itu terlalu jauh. Tetapi kalau kita kirimkan kesaksian-kesaksian, kita yang penting gimana supaya firman itu bisa masuk, supaya kasih Allah itu bisa masuk, supaya kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka kasih itu nggak pernah gagal. Jadi saya di rumah pun juga saya setiap hari saya setel lagu rohani, saya setel firman Tuhan dari YouTube. Supaya apa? Bukan saya kok yang dengar, supaya seisi rumah ini dengar, saudara. Paling nggak ada yang nyantel, oh ya ini ngomongnya ini gitu. Jadi harus disadarkan, harus ada yang menyadarkan. Jadi bagaimana supaya kita kembali pada kasih mula-mula, sadar akan kesalahan. Yang kedua, dalam ayat yang kelima juga dikatakan bahwa bertobatlah. Jadi nomor 2 saudara, nomor 1 sadar, nomor 2 adalah bertobat, metanoia, artinya berbalik. Setelah kita sadar ya, kita pasti harus kembali. Oh, aku udah kelewatan. Aku harus kembali kepada senternya yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus bertobat. Karena banyak orang yang sadar saudara, mereka sadar mereka berbuat dosa, tetapi mereka nggak mau balik. Itu percuma saudara. Kasih mula-mula itu akan maka mereka tidak akan mendapatkan kasih yang mula-mula saudara. Kasih itu akan mampet. Saudara, saya punya kesaksian
ada seorang pelayan Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani di bagian musik. Dia orang senior, saudara, di dalam musik. Jadi pelayan Tuhan ini selingkuh dengan seorang pemain musik juga, saudara. Jadi yang laki dan perempuan ini semuanya udah menikah, sudah berkeluarga. Kebongkarnya gimana, saudara? Ketika anak daripada yang cowok ini, saudara, yang bagian laki ini, anaknya tanya sama melihat di iPad-nya, saudara. Di iPad-nya itu ada film perselingkuhan antara papahnya dengan perempuan lain. Kemudian anaknya tanya sama mamanya, mami, perempuan siapa ini ya? Kok yang ada di sini kok sama papi ya? Kaget, saudara. Jadi ini bukan orang biasa, saudara. Jadi kacaulah kedua keluarga ini. Saudara, banyak orang yang sadar tapi mereka gak mau bertobat karena mereka merasa dosa itu begitu nikmat sehingga mereka tidak mau bertobat. Mereka sadar sudah berbuat dosa tetapi mereka terus masih berbuat dosa. Karena apa? Karena mereka tidak mau bertobat. Dan akibatnya apa, saudara? Kalau kita tidak mau bertobat, dikatakan firman Tuhan, maka aku akan mengambil kaki dia itu daripadamu. Saudara, Raja Daud mengatakan, janganlah mengambil rohmu yang ada di dalam aku. Kaki dia itu juga lambang Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai Roh Kudus itu diambil dari dalam kehidupan kita, karena itu adalah pribadi yang paling berharga yang harus ada di dalam hati kita, yang harus ada di dalam hati saudara dan saya. Yang setuju katakan dengan saya, amin. Saudara, kaki dia itu adalah pelita atau menorah atau kandil, ya. Kaki dia itu untuk menerangi ruangan. Jadi kaki dia itu Roh Kudus itu menerangi kehidupan kita, saudara, rohani kita, menelanjangi segala yang jahat, yang dosa. Tetapi kalau seandainya kita sudah diingatkan, sudah sadar, sudah disadarkan, tapi kita tidak mau bertobat, maka kaki dia itu akan diambil daripada kita. Saudara tahu bahwa nanti kalau rapture, maka Tuhan akan melihat apa, saudara? Apakah di dalam saudara ada kaki dia atau tidak? Jadi itu penting sekali, saudara. Kaki dia itu dalam kehidupan kita itu penting, karena nanti pada waktu rapture yang Tuhan lihat itu adalah kaki dia. Dia nggak melihat wajah kita, tetapi dia melihat kaki dia yang ada di dalam kita. Matius 25, saudara, tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dikatakan Matius 25 ayat yang ke-1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi sekali lagi, saudara, bagaimana kita menyongsong mempelai laki-laki? Yaitu dengan yang mengambil pelitanya dan pergi. Kalau kita nggak punya pelita, kita tidak sanggup untuk menyongsong Allah pribadi. Jadi penting sekali, saudara, kita menjaga pelita itu, saudara, dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menjaga. Selain membawa pelita, saudara, juga gadis yang bijaksana itu juga membawa minyak, saudara. Harus ada minyak yang cukup dalam kehidupan mereka. Kita kembali kepada Matius 25 tadi, saudara. Dikatakan bahwa
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi saudara, selain kaki dian itu penting dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kaki dian itu tidak diisi dengan minyak, saudara, maka kaki dian itu tidak akan menyala terus. Itu sebabnya saudara, minyak itu adalah lambang daripada kasih Allah. Jadi kita akan menyongsong di atas awan-awan itu dengan Roh Kudus dan kasih yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk Allah kita. Jadi ini ada satu rahasia yang besar untuk kita, saudara. Pada pagi hari ini, kalau saudara rindu untuk mengalami rapture, maka kita harus sadar, kita harus bertobat, kita harus menjaga supaya Roh Tuhan itu, supaya kaki dian itu tidak terangkat dari kehidupan kita. Dan juga kita harus menjaga supaya kita minyak mencukup. Jangan sampai kita tidak membawa minyak, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya dengar teman saya masuk ke rumah sakit karena COVID. Dan pada waktu itu saya telepon ke dia, saya tanya, gimana kabar anak-anakmu, sehat-sehat? Saya tidak bisa memantaunya, Bu Vera. Kalau gitu saya akan memantaunya, karena anak-anaknya nggak punya orang, mamanya barusan meninggal. Jadi saya pada waktu ke sana, saudara, saya tanya kepada anaknya, kamu punya Lianua tak? Enggak punya, katanya. Oke, saya punya. Dan setelah saya memberikan itu, saudara, dan saya memberikan makanan, maka saya mendengar Tuhan berbicara, kamu memiutami Tuhan. Saudara, jadi kita harus melakukan segala sesuatu karena tergerak oleh belas kasihan Allah. Jadi lakukan pelayanan itu bukan karena supaya orang lain melihat aku ini baik, tetapi karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, bahwa selain sadar, bertobat, kemudian yang ketiga, kita kembali kepada Efesus, jemaat Efesus ayat 5 dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan mau kita melakukan apa yang semula kita lakukan. Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama, saudara, mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka melakukan perjamuan kudus, mereka berdoa dengan menggebu-gebu, saudara. Mereka melakukan mujizat demi mujizat dan tanda-tanda heran mereka lakukan. Dan mereka memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Jadi harus ada kayu bakar yang membuat kita, kasih kita itu berkobar-kobar, yaitu harus ada harga yang dibayar. Kalau kita hari-hari ini kita bertemu dengan banyak masalah, saudara, kita harus patut mengucap syukur, saudara. Bukan karena masalah itu, saudara. Kita ada hal lain yang begitu banyak yang harus kita ucap syukur. Saya bersama dengan keluarga, saudara, saya mengatakan kepada anak-anak, kepada suami, bahwa di tahun 2020 kita ini, padahal saya ini terutama, saudara, hampir sering sekali ke pasar, saudara. Sering ke pasar. Karena memang kita butuh untuk makan, karena kita tiap hari masak sendiri. Jadi saya ke pasar. Meskipun saya ke pasarnya siang dan saya cepet-cepetan, tetapi saya bersyukur, saudara, karena saya sudah lewat tahun 2020, saudara, tidak mengalami sesuatu. Dan puji Tuhan, kemarin kami tes antigen rapid dan kedapatan negatif. Saya waktu melihat itu, saudara, saya melompat, saudara. Saya bersuka cita karena
Tuhan pemeliharaannya sempurna. Saudara, saya tidak mensyukuri orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, tetapi karena sakit COVID, saudara, tetapi karena semua orang punya batas waktu untuk hidup di dunia ini. Tuhan yang menentukan mati hidupnya kita, umurnya kita itu ada di tangan Tuhan. Yang paling penting adalah kita menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, termasuk nyawa kita. Kita menjaga dengan baik. Jangan kita sia-siakan ya tubuh kita ya. Umpamanya kita sudah terlalu capek, kita harus istirahat yang cukup. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau kita belum mendapatkan berkat yang besar, saudara, kita harus bersyukuri. Karena apa? Karena kita sampai detik ini kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, bahkan kita masih bisa tertawa, saudara. Itu luar biasa. Karena Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sadar, bertobat, lakukan kembali kehendak Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena saatnya akan tiba, engkau akan menuai. Jadi saudara, lakukan pekerjaan Tuhan kembali dengan penuh kasih. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa, mendedikasikan tahun 2021 ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah melewatkan kami dari banyak masalah. Engkau sudah melewatkan kami dari penyakit COVID-19. Engkau sudah memelihara kami dengan baik di tahun 2020. Kami percaya bahwa di tahun 2021 apapun yang terjadi di sekitar kami, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menjaga kami, Bapa. Dan kami berdoa supaya janganlah Engkau ambil kaki diam itu dari kehidupan kami. Karena kami mau bertobat, kami mau sadar, dan kami mau bertobat, dan kami mau melakukan pekerjaan apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapa. Ini kami, Bapa, jemaat-Mu El Gibor. Kami mendedikasikan jemaat El Gibor ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mendedikasikan Tuhan Yesus gereja ini, Tuhan. Mari Kau melawan jiwa-jiwa ya Bapa. Mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang kekurangan, mungkin mereka tidak punya jalan keluar untuk masalahnya. Kami percaya Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau yang memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua berkat-Mu Bapa, semua kesembuhan, jalan keluar, semua berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya. Semua katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta ampun sama Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari minta Tuhan melayakkan setiap kita untuk kita boleh menerima tubuh dan darahnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salib, katakan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Lord. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami, Tuhan. Sembah Dia. Mari, sampai saudara merasakan hadirat Tuhan turun menjamah saudara. Kira-bara-la-bara-la-was, kira-bara-la-mas, syara-ra-bara-la. Yes, Lord. Mari, meskipun kami tidak berada di dalam satu ruangan ini, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah setiap kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus. Kira barala 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 mas. Kira barala 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 mas. Kira barala mas. Kami rasakan hadirat-Mu Roh Kudus. Kau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami tahu Kau saat ini ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama Engkau Bapa. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan Kau memberkati setiap kami, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus?
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Yes. Kirabasi kamar. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ucap syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus bersama Engkau. Dan kami boleh Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu. Pagi hari ini kami percaya kami sudah dipersatukan kembali dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-10 saudara, kita sudah memasuki tahun 2021 ini. Ya, gak terasa sudah 10 hari. Saudara, hari ini kita juga melakukan ibadah online. Ya, karena apa? Karena saat ini kita mengetahui pandemi virus corona ini akhir-akhir ini sangat meningkat dengan tajam saudara ya. Sangat buruk keadaannya ya. Surabaya yang dulunya sudah orange ya, kita juga sudah orange, ternyata sudah malah sekarang mendekati zona hitam saudara, Surabaya ya. Jadi oleh karena itu kita memutuskan untuk sementara ini kita ibadah online, tetap ibadah online. Ya sampai nanti gereja memberikan pengumuman kapan kita bisa ketemu lagi untuk ibadah offline. Amin saudara. Jadi saya mohon pengertian dari seluruh jemaat, ya seluruh pengerja, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam kepengurusan gereja Bethesda El Kibor. Kita menunggu waktu yang terbaik untuk kita kembali bersama-sama. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu pandang wajahnya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Dipuji, dihormat bagi Yesus. Bagi Yesus yang duduk di tahta mulia, berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Akan datang, angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya. Sebab segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Amin. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang menjamah kami dan menyembuhkan setiap kami pagi hari ini. Dan bahkan sudah memulihkan kembali setiap kami. Kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Kira basika. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, ulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.